Saya akan menjelaskan tentang cara setting benda kerja. Cara menyetel benda kerja pada rahang mesin bubut. Alat yang digunakan itu adalah kunci L yang sesuai pada ukuran baut pada rahang mesin bubut, kunci 17, kunci 19, plat, pahat, dan di sini yang paling penting adalah dial indikator untuk menentukan senter dan tidaknya benda kerja. Selanjutnya, ambil dial indikator untuk menyetel senter dan tidaknya benda kerja, kemudian ambil kunci L. Jika yang kita kancing pertama adalah sudut A, setelah itu sudut berlawanan yaitu sudut D. Jika sudut A tinggi, maka sudut D harus dikendorkan dan sudut A kita kencangkan. Di sini kegunaan dial indikator untuk mengatur kesejajaran atau senter dan tidaknya benda kerja. Jika sudah senter, proses selanjutnya adalah menyetel pahat. Alat yang dibutuhkan adalah pengganjal pahat agar pahatnya bisa senter dan sejajar. Stop ini kita dorong ke depan. Nah, karena ini sudah kendor, lalu kita geser, kita majukan, kita tempelkan ke ujung sisi, harus sejajar. Dan di sini harus ada pertemuan sudut dengan sudut. Dan apabila mata pahat sudah sejajar, lalu kita kencangkan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan jangka sorong. Yang bagiannya terdiri dari rahang ini. Rahang ini digunakan untuk mengukur bagian diameter luar. Ada dua rahang untuk mengukur diameter luar, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita contohkan dengan satu botol. Rahang ini bisa dilebarkan, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu dikencangkan seperti ini. Lalu kemudian kita kunci supaya jangka sorongnya tidak berpindah angka. Ikut cara membacanya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ini adalah skala utama, dan yang angka 0, 1, 2, 3 adalah skala inci, skala senti. Kemudian yang atas ini adalah skala inci. Lalu di bawah sini, ini adalah skala nonius centimeter. Kemudian yang atasnya ini adalah skala nonius inci. Terus lanjut. Hasil pengukuran kita, cara bacanya sebagai berikut. Nah, ini adalah 3. Lalu ini adalah 0. Kemudian batas penulisannya ini adalah, jadi nilainya adalah 3,1. Kita tulis dulu 3,1. Kemudian skala nulisnya kita cari bagian yang paling terhubung. Nah, di sini ada 4 dan 3. Nah, tengah-tengahnya 5. Yang paling terhubung antara skala nulis ini yang pas adalah di antara 3 dan 4 ada 3. Jadi berarti nilai ini adalah 35. Kita tambahkan ke penulisan tadi 35 ya. Jadi angka besar hasil pengukuran dari benda tadi adalah 3,135 cm atau 31,35 mm. Kemudian kita coba lagi untuk mengukur diameter bagian dalam. Kendorkan dulu skrupnya.
rahangnya dipersempit. Kemudian kita tarik agar bisa pas. Kalau sudah pas, lalu dikencangkan. Lalu kita lihat hasil pengukurannya. Angka 0 dari skala Nonius di bagian 2,9 cm. Ditulis 2,9. Kemudian kita lihat bagian yang paling berhimpitan, yaitu angka 1 ditulis 10. Untuk dijadikan milimeter, 29,1 mm. Selanjutnya, bisa juga untuk mengukur tinggi benda. Kita kendorkan skrupnya dahulu, lalu kita ukur, kita lihat hasilnya. Agar tidak bergerak, kita bisa kencangkan. Nah, kemudian untuk menghitung hasil pengukurannya dapat dilakukan seperti cara-cara sebelumnya. Cara memasang pahat bubut di mesin bubut. Ini kita pilih pahat bubutnya, kita pasangkan dulu dan kita kendorkan dulu bautnya, dan kita pasangkan pahatnya ke tol pos. Kita sesuaikan dengan panjangnya dan kita kencangkan terlebih dahulu. Diukur terlebih dahulu center atau tidak ke benda kerja, dan kita setting lagi sesuai dengan center benda kerja. Minimal 2 baut ya untuk mencengkam pahat bubut. Nah, kita senterkan ke benda kerja. Kalau sudah senter, maka pahat bubut siap digunakan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memasang pahat, yaitu siapkan peralatan yang dibutuhkan, lalu kendorkan baut pada tol pos, dan sebelum memasang lapisi dengan potongan plat besi. Pasang pahat bubut pada tol pos, kemudian kencangkan baut pengikatnya. Jangan lupa pasang senter bubutnya dan atur pahat bubut tersebut. Hal yang perlu diperhatikan pertama kali yaitu panjang pahat bubut. Dalam pemasangan pahat bubut pada tol pos, panjang pahat yang keluar dari tol pos tidak boleh terlalu panjang, karena hal tersebut menyebabkan getaran pada saat proses penyayatan. Yang kedua yaitu ketinggian mata sayat pahat. Dalam teori yang diajarkan, pahat bubut harus dipasang setinggi senter. Pemasangan pahat ini cocok untuk semua jenis pahat, namun dalam pemasangannya sedikit rumit dan membutuhkan waktu. Dan kemudian adalah kesalahan pemasangan pahat bubut, antara lain yaitu pemasangan pahat tidak setinggi senter. Selanjutnya, pemasangan pahat bubut yang lebih tinggi dari senter. Di sini menjadi pilihan operator karena hasil pembubutan yang lebih halus dan mudah dalam pemasangannya. Namun ada juga operator yang tidak setuju karena pemasangan lebih tinggi dari senter, karena ditakutkan bagian pahat yang terkena benda kerja tidak tepat pada mata potongnya. Kemudian kesalahan pemasangan pahat bubut. Ketika pahat tidak dipasang setinggi senter, menyebabkan pahat tidak bisa menyayat dengan optimal. Ketika lebih rendah dari senter, maka pahat akan menerima beban berat sehingga berpotensi patah.
Kemudian yang selanjutnya adalah ketidaksamaan tekanan baut pengikat. Pada saat mengencangkan baut pengikat tidak dilakukan dengan aturan. Misalnya pada saat pengencangan baut pertama, baut dikencangkan semaksimal mungkin sehingga menyebabkan tekanan yang besar dengan baut kedua dan ketiga. Hal ini dapat menyebabkan patah bahkan sebelum dilakukan proses pembubutan. Kemudian harus memperhatikan sudut pahat. Karena pahat terpasang dengan tinggi yang tepat dan kencang, selanjutnya tinggal mengatur kedudukan pahat. Usahakan pahat yang dipasang benar-benar tegak lurus dengan benda kerja.